Shalom, puji Tuhan. Yesus kita luar biasa saudara. Yesus kita sangat baik. Saya percaya di dalam setiap keadaan Tuhan akan tetap menyertai kita. Apapun keadaan kita saudara, tetap berkata bahwa Yesus itu baik atas setiap kita. Saya percaya ibadah hari ini, minggu hari ini saudara, saya percaya ada kuasa Tuhan yang menjamah setiap kita. Ada kasih Tuhan yang melingkupi setiap kita saudara. Akan ada pemulihan, kelepasan terjadi atas setiap kita. Mari kita berdoa. Tuhan terima kasih. Sebab Engkau sungguh baik, sangat baik dan teramat baik Tuhan. Lanjutkan karyamu atas setiap kami Tuhan. Kami tahu kami tidak mampu tanpa Engkau. Kami tidak bisa apa-apa tanpa Engkau Tuhan. Sebab itu kami butuh penyertaan-Mu Tuhan. Biar hari ini Tuhan, saat ini juga, biar kasih-Mu dinyatakan atas setiap kami yang melihat ibadah ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari kita sembah Tuhan saudara, mari kita sembah. Oh kami menyembah. Kiaralabaya syakana nanalaba. Oh Jesus, biar kasih-Mu mengalir atas setiap kami Tuhan. Biar kasih-Mu menjamah kami. Haleluya. Kau yang tidak pernah meninggalkan setiap kami Tuhan. Kau yang selalu menuntun kami Tuhan. Oh, haleluya. Haleluya. Kiara namanya syakana laba yara laba. Oh, sebab Engkau Bapa. Sebab Engkau Bapa yang setia, Engkau kekuatan. Mari naikkan syukur-Mu di hadapan Sang Raja. Kami percaya Tuhan, waktu kami naikkan penyembahan ini Tuhan, ada kuasa yang tercurah atas setiap kita. Ada kuasa tercurah atas setiap kami Tuhan. Ada kekuatan yang baru, ada sukacita yang baru mengalir. Engkau kekuatan, Engkau pengharapan. Kiara labara labata kaya namanya syakara labara 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 labara. Kiara namanya syana nana yara labara 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 labara. Kiara namanya syakara labara 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 labara. Kiara namanya syakara labara 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 labara. Juru selamatku, Tuhan Kau setia padaku. Kami yakini Tuhan,
yakini pertolonganmu takkan terlambat bagiku. Ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku, Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan di hidupku. Terima kasih Tuhan. Hanya Engkau, oh, juru selamatku. Tuhan Kau setia, Tuhan Kau setia padaku. Ku yakini, ku yakini pertolonganmu takkan terlambat bagiku. Ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku, Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Kami percaya Tuhan, walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan, kekuatan di hidupku. Ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku, Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Kami percaya walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan di hidupku. Ku sembah walau lewati
kekuatan, Yesus kekuatan di hidupku, Yesus kekuatan, Yesus kekuatan di hidupku. Oh, haleluya. Sebab Engkau kekuatan kami Tuhan. Kinanamaya syakara labara labayara laba. Sebab Engkau kekuatan, Engkau pengharapan. Oh, kira labara 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 labara. Mari sembah Tuhan, mari sembah. Kira labara 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 labara. Biar kekuatan-Mu, kasih-Mu melimpah atas kami Tuhan. Oh, ya labara 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 labara. Maya syakata kaya la bayara la bara 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 la bara. Haleluya, haleluya, haleluya. Kuasa-Mu Tuhan. Kira la bara 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 la bara. Na ya Yesus ku sembah, Yesus ku sembah Engkau Tuhan. Syakata kaya la bara la bara ya ra ba ya syakata kara la bara 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 ira la bara la bara la bara la bara la bara la bara la shikada ba 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 ba. Yesus ku luar biasa, Yesus ku segalanya. Kirabaya syakata kara la bara la bara la bara la bara la bara la bara la bara. Kira ba 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 ba. Kira la bara 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 la bara. Kira bara baya syakata kaya la bara 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 la bara. Shikata kaya la baya la ba 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 ba. Namaya syakara la baya la bara 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 la. Oh, haleluya, haleluya. Kita namanya syara la bara 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 la bara. Kira pataka ya namanya syakara ya la bara 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 la bara. Oh, Yesus Tuhan. Shikete kere de bekara la bara 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 la bara. Kine ne mesyaka ya nama ya nama ya nama ba 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 ba. Shikete kere de. Kira la bara 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 la bara. Shikete kere bete kana nama ya shara la bara la bara la bara la bara la bara la bara la bara. Shikata kara la bara 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 la bara. Shikata kaya la bara 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 bara. Kita patakaya nama ya shakara la bara la bara la bara la bara la bara la bara. Jesus,
Kau sungguh dahsyat Tuhan, Kau sungguh dahsyat, Kau sungguh hebat. Tiada yang sepertimu Tuhan. Oh Jesus. Yesus, ku sembahkan, sujud di hadapan-Mu, keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu, Yesus Tuhan. Yesus, ku sembahkan, sujud. Mari buka kedua belah tanganmu saudara. Angkat tanganmu ke sorga, biar urapan Tuhan itu mengalir saat ini. Dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu, Yesus, ku sembahkan, sujud di hadapan-Mu, keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu, Yesus, ku sembahkan, sujud di hadapan-Mu, keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Sekali lagi Yesus, ku sembahkan, sujud di hadapan-Mu, keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu, keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu, keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Berikan sorak-sorai yang meriah buat Tuhan kita. Oh, kinanana ya syadara la barala 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 barala. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau baik Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biar hadirat-Mu Tuhan itu terus memenuhi setiap kami. Kasih-Mu terus memenuhi setiap hati kami Tuhan. Jangan pernah tinggalkan setiap kami. Biar kami ini selalu terus bersama dengan Engkau Tuhan. Di dalam segala keadaan. Biar kami ini tetap mengandalkan Engkau Tuhan. Biar kami ini tetap mengikuti Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Urapi kebenaran firman-Mu. Urapi hamba-Mu. Urapi lidah bibir hamba-Mu Tuhan.
Urapi telinga setiap kami yang mendengar. Biar firman-Mu itu membuat hidup kami berubah Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kuasai hati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. 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 Shalom, selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Mengucap syukur hari ini kita ada sebagaimana kita ada semua karena anugerah yang Tuhan beri dalam hidup kita. Saya percaya setiap kita saat hari ini boleh merasakan kebaikan Tuhan yang luar biasa. Dan saya percaya penyertaan Tuhan itu hari demi hari terus nyata dalam hidup kita. Nah, hari ini kita akan sama-sama belajar firman Tuhan. Sedikit kita akan belajar firman Tuhan tentang bagaimana cara Tuhan membawa kita naik, cara Tuhan membawa kita naik level dengan penyertaannya yang sempurna dalam hidup kita. Ya, hari ini kita akan sama-sama belajar, Bapak Ibu semua. Sebelumnya kita akan buka dulu di dalam Roma pasal yang ke-8 ayat 28. Saya yakin ayat ini sudah tidak asing lagi buat setiap kita yang saat ini menyaksikan tayangan ibadah online hari ini. Roma 8 ayat 28 di sana dikatakan begini. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Saya ulangi, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Di Roma 8 ayat 28 perhatikan kata begini, Allah turut bekerja. Jadi kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja. Allah turut bekerja ini bicara tentang bukti penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Nah, sedangkan ayat kalimat Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Nah, kalau Allah turut bekerja itu sama dengan bukti penyertaannya, sedangkan untuk mendatangkan kebaikan adalah tujuan dari penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Jadi tujuan Allah menyertai, Allah bekerja dalam hidup kita, tujuannya untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap kita yang mengasihi Dia. Garis bawahi yang mengasihi Dia. Amin. Nah, di dalam Alkitab ini dari Kejadian sampai Wahyu begitu banyak contoh bagaimana Allah menyatakan penyertaannya dan membawa setiap pribadi yang disertainya untuk naik level dalam hidupnya. Ya, begitu banyak contoh. Saya akan ambil di sini 3 saja contoh bagaimana cara Tuhan membawa setiap pribadi-pribadi untuk naik level lewat penyertaannya yang nyata dan sempurna. Contoh yang pertama yang sudah tidak asing lagi buat kita, di dalam 1 Samuel pasal yang ke-17, di sana ada kisah tentang Daud dan Goliat, ya. Tentang bagaimana seorang Daud melawan Goliat. Nah, nanti boleh dibaca di rumah masing-masing, di rumah saudara, 1 Samuel pasal yang ke-17. Di situ kita lihat, ya, Goliat adalah seorang pahlawan dari tentara Filistin. Kita tahu Goliat tinggi besar, seperti raksasa gitu ya. Nah, Saul dan tentara-tentara Israel waktu itu yang ada di situ, Saul dan tentara-tentara Israel yang ada di situ melihat Goliat, ya, melihat Goliat itu sebagai tantangan. Sekali lagi, Saul dan seluruh tentaranya, tentara Israel pada waktu itu melihat Goliat itu sebagai tantangan. Tapi beda dengan Daud. Daud melihat Goliat itu sebagai kesempatan yang datang dari Tuhan. Ya, kalau Saul dan tentara Israel melihat Goliat itu sebagai sebuah tantangan.
Sedangkan Daud kebalikannya. Justru dia melihat Goliat itu sebagai kesempatan yang datang dari Tuhan. Nah, perhatikan, tanpa Goliat, ya sekali lagi perhatikan, tanpa Goliat, Daud ini akan tetap menjadi gembala domba. Ya, tanpa Goliat, Daud ini tetap menjadi gembala domba. Karena apa? Sebab kalau Goliat ini boleh digambarkan dengan permasalahan, boleh digambarkan dengan kesulitan, boleh digambarkan dengan apa ya? Banyak hal yang datang dalam hidup kita. Nah, tanpa Goliat, Daud tetap menjadi gembala domba. Sebab apa? Tanpa masalah atau tanpa tantangan, kita tidak akan bisa melihat penyertaan Tuhan dan naik level. Oleh sebab itu makanya kita belajar seperti Daud. Jangan melihat sebuah masalah, sebuah tantangan itu begitu besar. Sampai kita nggak bisa melihat bahwa di balik semuanya itu ada Tuhan. Beda, Daud melihat Goliat itu sebagai kesempatan yang datang dari Tuhan. Untuk bawa dia naik level. Nah, Goliat ini merupakan cara Tuhan untuk mengangkat Daud menjadi Raja Israel. Kalau kita melihat setiap masalah, setiap kesulitan itu sebagai kesempatan yang datang dari Tuhan dalam hidup kita. Kita nggak tahu, mungkin itu cara Tuhan untuk membuat kita menjadi pribadi yang berbeda. Mungkin lewat permasalahan, lewat kesulitan, lewat sakit penyakit, itu bisa membuat kita, membawa kita, dan cara Tuhan untuk membawa kita naik level. Ingat, Tuhan punya 1001 macam cara dalam hidup ini, dalam hidup kita. Untuk membawa kita naik level, Tuhan punya banyak cara. Oleh sebab itu mari sama-sama kita belajar. Untuk bisa melihat setiap segala sesuatu itu sebagai suatu kesempatan yang datang dari Tuhan. Bukan lagi sebuah tantangan. Nah pertanyaannya sekarang bagaimana Daud kok bisa melihat Goliat itu sebagai kesempatan? Yang jelas, kalau saudara baca kisah tentang seorang Daud dari awal sampai dia menjadi seorang raja, Daud ini punya hubungan intim dengan Tuhan. Di 1 Samuel pasal yang ke-30 waktu diserang bangsa Siklak, saat semua orang menangis seperti mau menyerang Daud, justru di situ Daud menguatkan imannya sama Tuhan. Karena apa? Daud punya hubungan intim dengan Tuhan. Kalau kita pribadi kita punya hubungan yang intim dengan Tuhan, punya hubungan yang erat dengan Tuhan, setiap masalah yang datang dalam hidup kita, kita akan melihat itu bukan hal yang besar, tapi itu sebuah kesempatan cara Tuhan untuk membawa kita naik level, untuk membawa kita alami perubahan. Kalau kita punya hubungan intim dengan Tuhan. Yang kedua, bagaimana Daud bisa melihat Goliat itu sebagai kesempatan? Karena apa? Karena Daud melihat bahwa Tuhan itu lebih besar dari Goliat. Daud melihat Tuhan itu lebih besar dari masalah yang dihadapi. Demikian juga dengan kita. Kalau kita melihat Tuhan itu lebih besar dari sebesar apapun masalah yang Bapak Ibu alami saat hari ini, kita punya pribadi yang lebih besar, yang sanggup mengatasi permasalahan dalam hidup kita. Oleh sebab itu, intinya yang pertama, kita bangun hubungan intim dengan Tuhan. Ini contoh yang pertama, kita belajar dari Daud, 1 Samuel pasal yang ke-17. Contoh yang kedua, kita masuk di Perjanjian Baru, di dalam Matius 5 ayat 25. Tentang kisah seorang perempuan yang sakit pendarahan selama 12 tahun. Maksud saya Markus 5 ayat 25. Markus pasal yang ke-5 ayat 25. Nah, ya. Adalah di situ seorang perempuan yang 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib,
sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya, namun sama sekali tidak ada faedahnya, malah sebaliknya keadaannya makin memburuk. Dia sudah mendengar berita tentang Yesus, maka di tengah-tengah orang banyak itu ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebab katanya, asalku jamah saja jubahnya aku akan sembuh, dan seterusnya. Ini tentang kisah perempuan yang sakit pendarahan selama 12 tahun. Saya nggak bisa bayangin sakit selama 12 tahun pendarahan itu pasti sangat menderita. Sangat menderita Bapak Ibu. Kenapa wanita ini, yang jadi pertanyaannya, kenapa wanita ini bisa sembuh? Pasti semua orang jawab, oh karena dia punya iman. Memang, tapi sebelum kita bicara tentang karena dia punya iman, di situ ada yang namanya proses. Iman yang benar itu ada proses di dalamnya. Wanita ini sudah berusaha dengan sekuat tenaga. Saya yakin ini bukan wanita sembarangan karena dia mungkin orang yang berada. Dia sudah menghabiskan banyak hartanya, sudah pergi ke tabib di mana-mana untuk mengobati sakit penyakitnya. Mungkin sampai habis semua harta bendanya, penyakitnya nggak sembuh-sembuh, justru semakin memburuk di sini. Nah, coba kita lihat iman yang benar yang dimiliki oleh wanita yang sakit pendarahan ini. Kita lihat ayat yang ke-27 bagian A. Dia sudah mendengar. Nah, untuk kita bisa memiliki iman seperti seorang wanita ini, proses yang pertama yang harus kita punyai adalah ia mendengar. Kenapa? Di dalam saat dia mendengar, timbullah pengharapan. Roma 10 ayat 17 di sana dikatakan iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Sudah berapa banyak mungkin firman yang sudah kita dengar? Banyak sekali mungkin firman, mungkin ada di antara kita yang sudah jadi lahir procot, sudah jadi orang Kristen. Saya yakin sudah banyak sekali firman yang kita dengar. Baik saat ini yang kita tonton di online ataupun kita dengar di radio, ataupun dulu sebelum masa pandemi kita setia datang beribadah. Sudah berapa banyak firman yang sudah kita dengar. Saat kita mendengar firman itu dengan benar, saya yakin iman kita pun justru akan semakin bertumbuh. Yang jadi pertanyaannya, kenapa iman kita nggak pernah bertumbuh, iman kita begitu-begitu saja? Bagaimana respon kita atas setiap firman yang kita dengar? Wanita ini, ia mendengar berita tentang Yesus. Di situ dia mendengar, timbul pengharapan dalam dirinya. Imannya bangkit. Bukan sampai di situ. Yang kedua, ayat yang ke-27b. Maka di tengah-tengah orang banyak itu, ia mendekati Yesus. Yang pertama dia mendengar. Yang kedua dia mendekati Yesus. Mendekat kepada Yesus. Proses iman. Yang ketiga, ayat yang ke-27c. Tadi dia sudah mendengar berita tentang Yesus, maka di tengah-tengah orang banyak itu ia mendekati Yesus dari belakang. Yang ketiga adalah menjamah jubahnya. Ada tindakan di sini. Jadi saat kita sudah mendengar pribadi tentang Yesus, kita dengar setiap firman yang kita dengar. Contohnya hari ini kita dengar firman itu, mari sama-sama kita datang mendekat sama Yesus. Dan ada tindakan iman di situ. Saya percaya hidup kita akan naik level. Saya percaya hidup kita akan alami perubahan. Karena di situ kita melihat penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Amin, Bapak Ibu. Nah, yang ketiga. Sebelum saya masuk yang ketiga. Proses iman yang benar, inilah yang Tuhan mau. Karena apa? Perhatikan gini. Karena Tuhan ini tidak tertarik dengan masalah kita. Tuhan gak tertarik sama masalah dan persoalan yang kita hadapi. Tapi Tuhan tertarik sama iman kita. Karena setiap persoalan dan permasalahan itu bagi Tuhan itu hal yang mudah. Bagi Tuhan itu hal yang kecil. Makanya Tuhan cuma tertarik sama iman kita. Makanya waktu wanita ini menjamah Yesus. Dia bilang seperti ada tenaga yang keluar. Muridnya bilang ini kan banyak orang. Pasti banyak yang senggol-senggol. Enggak. Tuhan tahu, kenapa? Tuhan tertarik sama iman wanita ini. Karena kalau Bapak Ibu baca, Tuhan pergi itu tujuannya bukan wanita ini. Wanita ini bukan tujuan Tuhan untuk memberi kesembuhan buat wanita ini, tidak. Tapi Tuhan tertarik sama iman wanita ini.
bangkitkan iman kita, datang dekat sama Tuhan. Yang ketiga, contoh yang ketiga, kisah yang ada di dalam Lukas 19. Ini kisah yang mulai dari sekolah minggu sudah diceritakan ini. Dulu ada satu orang guru sekolah minggu, baru pertama kali dia dikasih kesempatan untuk mengajar sekolah minggu di satu tempat gitu. Mungkin grogi ya. Waktu dia cerita tentang Sakius. Dia cerita antara grogi dan semangat. Dia ngomong begini, waktu itu karena ingin melihat bagaimana Yesus itu, maka Matius itu pun lari naik ke atas pohon ara. Maka ada satu murid yang ngomong, loh Bu, Kak itu bukan Matius tapi Sakius. Karena enggak mau malu dia bilang, oh ini belum selesai ceritanya. Maka Yesus pun bilang, Matius turun, itu tempatnya Sakius. Sakius, kita tahu di sini, Sakius ini pemungut cukai. Kalau sekarang mungkin kayak rentenir mungkin ya. Nah, Sakius ini masuk kategori golongan orang berdosa. Nah, kalau kita lihat Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Sakius, kepala pemungut cukai. Wah, ini kepalanya pemungut cukai. Ia seorang yang kaya. Kalau kita lihat Sakius ini alami perubahan karena Sakius punya kerinduan untuk melihat Yesus. Ada satu kerinduan yang dilihat Yesus. Nah, perhatikan ini. Ia berusaha untuk melihat orang seperti apakah Yesus itu. Ada kerinduan dalam diri Sakius untuk dia mau naik level, untuk dia mau alami perubahan. Tapi enggak cukup sampai di situ. Ada tantangan yang dihadapi oleh Sakius. Ada dua tantangan di sini, yaitu tantangan dari tantangan dari luar dan tantangan dari dalam. Ayat 3 perhatikan. Dia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak. Orang banyak ini bicara tentang tantangan dari luar. Terus tantangan yang dari dalam, sebab badannya pendek. Nah ini tantangan dari dalam. Tapi apakah saya cuma diem saja? Waduh orang banyak wis ben-ben aja Yesus lewat mana aku tak lihat cepet-cepet. Nah, banyak orang di sini mau kemana lagi nggak bisa. Tidak. Dasar awal Sakius adalah punya kerinduan untuk berjumpa dengan Yesus, untuk alami perubahan dalam hidupnya. Perhatikan ayat yang keempat A. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak itu. Tantangan dari luar tadi, tantangan yang pertama yang dihadapi oleh Sakius adalah orang banyak. Tapi apa yang dilakukan Sakius? Justru dia berlari mendahului orang-orang banyak itu. Kalau kita punya kerinduan untuk alami perubahan dalam hidup kita, jangan pernah menyerah. Seperti Sakius dia berlari, dia mengatasi tantangan itu. Terus tantangan yang berikutnya adalah badannya pendek. Apa yang dia lakukan Sakius? Naik pohon ara. Kalau Bapak Ibu baca ayat-ayat selanjutnya, di situ Sakius alami perubahan yang drastis. Dari seorang pemungut cukai yang kaya raya, dia alami perubahan yang drastis setelah dia alami perjumpaan dengan Yesus. Tapi sebelum dia berjumpa dengan Yesus, pertama dia punya kerinduan. Saat dia punya kerinduan untuk jumpa dengan Yesus, di situ dia harus bisa melewati setiap tantangan. Hidup ini penuh dengan tantangan ya Bapak Ibu. Oleh sebab itu, hanya dengan Yesus saja kita mampu bisa melewati setiap tantangan. Nah, untuk itu perlu kita miliki kerinduan dalam hidup kita. Saya yakin kalau kita punya dasar rindu, tantangan apapun pasti akan bisa kita lewati. Tapi kalau dasarnya tidak punya dasar kerinduan untuk dekat sama Tuhan, untuk bisa melihat pribadi Tuhan, untuk berjumpa dengan Yesus, angel. Ya, Bapak Ibu. Nah, alami perubahan Sakius. Coba perhatikan
Kata Sakyus ayat 8, tetapi Sakyus berdiri dan berkata kepada Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seorang akan kukembalikan 4 kali lipat. Kata Yesus kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini. Karena orang ini pun anak Abraham. Nah, jadi dari kesimpulan firman yang sederhana saat pagi hari ini, ada 3 hal yang ingin saya sampaikan. Dari 3 kisah ini, dari 3 contoh ini. Yang pertama dari seorang Daud kita belajar apa? Kita belajar tentang keintiman. Intim sama Tuhan. Kalau kita intim seperti seorang suami istri, pasti tahu apa yang gak disenangi suaminya, apa yang gak disenangi istrinya, apa yang disuka suaminya, apa yang disuka istri, tanpa perlu ngomong. Karena ada hubungan intim. Demikian juga kita dengan Tuhan. Kalau kita punya hubungan intim yang baik, kita pasti tahu apa sih yang buat Tuhan senang, apa yang buat Tuhan gak senang. Sudah gak perlu lagi dibilangin lagi. Keintiman yang pertama. Yang kedua, dari perempuan yang sakit pendarahan 12 tahun tadi, kita belajar apa? Segala sesuatu kita belajar untuk bertindak dengan iman. Ibrani 11 ayat 1, iman adalah dasar dari segala sesuatu. Dasar, pondasi. Pondasi dalam hidup kita dasarnya itu iman. Kita bangun di atasnya. Kalau dasar kita benar, dasar kita kuat, iman kita benar. Apapun yang kita lakukan, kita bertindak dengan iman. Semuanya pasti jadi dalam hidup kita. Yang ketiga dari Sakyus kita belajar apa? Kita belajar bahwa kerinduan untuk alami perubahan. Jadi pertama kita belajar sama-sama, saya dan Bapak Ibu semua kita belajar untuk lebih intim. Apalagi di tengah-tengah masa seperti saat hari ini. Serba sulit, semuanya serba terbatas. Tapi intim kita sama Tuhan gak bisa dibatasi oleh hal apapun. Bangun terus hubungan intim kita dengan Tuhan. Sampai kita mengerti hatinya Tuhan. Sampai kita tahu apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Sudah gak lagi sakarepe dhewe. Sudah bukan lagi, oh ini yang Tuhan mau buat hidupku, aku gini. Benar-benar sampai kita mengerti apa sih yang Tuhan mau buat untuk aku bisa lakukan untuk menyenangkan Tuhan. Belajar untuk kita terus bertindak dengan iman. Dan terus miliki kerinduan. Miliki kerinduan untuk alami perubahan. Miliki kerinduan untuk kita bisa naik level dalam hidup ini. Maka di situ kita akan melihat bahwa penyertaan Tuhan nyata dan sempurna sampai hari ini. Bulan depan sudah mau 1 tahun kita ada di tengah-tengah masa pandemi ini. Ya, saya percaya sepanjang 1 tahun dari Maret 2020 sampai nanti bulan depan Maret 2021 banyak sekali kita melihat bagaimana penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Tanpa kita sadari kita sampai hari ini itu semua karena penyertaan Tuhan. Bukan karena kita bisa melewatinya, bukan karena usaha kita nggak bangkrut, bukan karena kita nggak dipecat dari pekerjaan kita, bukan karena toko kita sepi, tidak. Toko kita ramai, tidak, itu semua karena penyertaan Tuhan. Bagaimana saya melihat banyak sekali orang-orang yang mengeluh di pandemi ini. Usahanya bangkrut, di PHK dan sebagainya. Tapi kalau kita bisa ada sampai hari ini, itu semua karena penyertaan Tuhan. Kalau kita nggak intim sama Tuhan, nggak memiliki iman yang benar, nggak punya kerinduan untuk dekat dengan Tuhan, waduh, sulit saudara. Bahkan para ahli memperkirakan nggak tahu sampai kapan pandemi ini. Yang kita tahu penyertaan Tuhan tidak pernah berakhir. Itu saja sudah cukup. Mau pandemi sampai kapanpun gak ngurus. Yang penting Tuhan terus menyertai dalam hidup kita. Kita mampu bisa melewatinya. Kalau 1 tahun ini kita bisa melewatinya, saya percaya tahun-tahun berikutnya kita pasti bisa melewatinya. Bahkan mungkin lebih lagi. Kalau orang lain mengeluh karena pandemi ini, justru di situ kita tunjukkan bahwa kita punya Tuhan yang ajaib. Kita punya Tuhan yang besar. Percayalah, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Sekali lagi, percayalah bahwa Tuhan itu enggak pernah tertarik dengan setiap permasalahan yang kita hadapi. Tapi Tuhan tertarik dengan iman kita. Tuhan tertarik dengan kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa.
Bapa di surga, kami mengucap syukur buat firman saat hari ini. Biarlah setiap firman-Mu ini boleh jadi dan boleh menjadi berkat dalam hidup kami. Biarlah kami mau belajar tidak hanya menjadi seorang pendengar firman-Mu, tapi kami mau belajar untuk menjadi pelaku firman-Mu. Kami mau belajar seperti Daud, miliki hubungan intim dengan Engkau. Sehingga Daud bisa melihat setiap permasalahan itu adalah kesempatan dalam hidupnya untuk boleh melihat cara Tuhan bekerja dalam hidupnya. Kami mau belajar seperti perempuan yang sakit pendarahan selama 12 tahun. Kami mau belajar untuk terus mendengar, mendekat, dan bertindak dengan iman. Karena kami percaya Tuhan sanggup mengadakan hal yang tidak mungkin menjadi mungkin bagimu Tuhan. Dan kami mau belajar seperti Sakyus untuk selalu memiliki kerinduan untuk alami perubahan dalam hidup ini. Terima kasih Tuhan, terus bekerjalah Engkau dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terus memberkati setiap kami. Ampuni Tuhan kalau mungkin ada kata-kata dari hamba-Mu yang tidak berkenan. Biarlah setiap firman ini boleh menjadi rema bagi setiap umat-Mu yang menyaksikan dan mendengarkan tayangan saat hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Sedikit pengumuman, jangan lupa setiap hari di gereja kita di tempat ini disediakan makan. Siapapun boleh menikmati berkat makanan ini. Alamatnya nanti ada tertulis di bawah sini. Dan terus Bapak Ibu, terus jangan lupa terus setia baca firman Tuhan. Terus terapkan protokol kesehatan 5M ya. Sekarang bukan 3 lagi 5M ya. Pakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumunan, terus nggak usah ke mall paling M5 itu. Tetap ya, terus sehat, kuat terus dalam hidup kita. Mari kita akhiri ibadah kita saat hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat penyertaan-Mu, terima kasih buat hari ini, terima kasih buat anugerah-Mu yang nyata dalam hidup kami. Mari Bapak Ibu Saudara, angkatlah tanganmu dan terimalah berkat dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Diberkati saat engkau masuk dan diberkati saat engkau keluar. Diberkati setiap usaha dan pekerjaanmu. Diberkati keluarga dan rumah tanggamu. Hari ini sampai selama-lamanya. Sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari sama-sama yang percaya dengan saya katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati.